Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ulida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jidnabul munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-yamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil habibul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati para alim ulama, para asatidz, para kiai, para ustazah, para ustaz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, yang sama-sama kami hormati untuk khusus para pengurus Masjid Jami' Al-Barokah beserta jajarannya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga sama-sama kami hormati para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang hadir pada sore ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini mendapatkan ucapan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, terlebih nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah wa syukur nikmatillah sampai dengan saat ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, terutama menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu menjalankan kewajiban kita yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermusyawarah, bertatap wajah di Masjid Al-Barokah, yang mana pada sore hari ini kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang sudah hingga ke berapa? Ke 19 ya.
Tidak terasa Ramadan kita sudah menginjak hari ke-19 dan tarawih kita menginjak ke malam 20. Ya, insya Allah sebentar lagi kita menginjak ke malam 20 Ramadan. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata dan tidak mudah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan ini. Tanpa ada usaha, tanpa ada kerja keras, kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mencapai atau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu dengan usaha. Tidak bisa serta-merta kita mendapatkan kebaikan begitu saja, Pak. Walaupun sekarang ini kita berada di bulan kebaikan. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Karena kenapa? Lihat, seluruh umat Islam di bulan ini yang mempunyai keimanan dan keikhlasan di dalam hatinya pasti ingin berbagi, karena tahu fadilah dan keutamaannya di bulan suci Ramadan kalau kita mengerjakan kebaikan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha untuk bisa mendapatkan atau mencapai kebaikan tersebut. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda di dalam hadisnya bahwasanya ada dari kalangan dari umatku yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Kata Rasulullah SAW, 4 perkara yang mana jika seseorang memiliki tanda atau ada dalam diri seorang ini 4 perkara tersebut, faqad utiya khairud dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau 4 perkara ini ada di dalam diri kita, Pak, kita bisa jalankan 4 perkara ini, maka kata Rasul SAW, kita akan ditergolongkan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mau kita mendapatkan kebaikan di dunia? Pak, mau? Mau. Siap menjalaninya, Pak? Insya Allah. Mana yang 4 tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah qalban syakiran, orang yang selalu bersyukur, hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik nikmat yang terasa, nikmat yang tidak terasa, nikmat besar, nikmat kecil, ketika dia ada dalam dirinya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ketika diberikan kenikmatan selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Mengucapkan dengan lafaz alhamdulillah. Terus apakah cukup kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Apakah cukup, Pak, dengan kita mengucapkan alhamdulillah ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita? Coba, cukup gak, Pak? Belum ya. Disebutkan oleh lisan atau dikatakan oleh lisan dengan kata alhamdulillah, lalu kita aplikasikan dengan
Dengan apa? Dengan pekerjaannya. Bagaimana mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya. Ketika kita diberikan kesehatan, itu adalah nikmat dari Allah. Berapa banyak sekarang yang bergeletakan atau tiduran di rumah sakit? Kita bersyukur kepada Allah pada si sore hari ini, bahkan dari tanggal 1 sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan ibadah puasa, kita bisa menjalankan tarawih, kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini rasa syukur yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Karena rasa syukur ketika kita diberikan kesehatan, kalau kita tidak aplikasikan dengan menjalankan ibadah kepada Allah, maka bohong Pak. Bohong mensyukuri nikmat sehatnya. Itu tandanya orang bohong. Kalau dia bersyukur atas kenikmatan sehatnya, tapi dia tidak menjalankan ibadah kepada Allah, maka syukurnya bohong. Hanya mengucapkan alhamdulillah, cukup. Memang dengan berucap alhamdulillah itu sudah termasuk rasul, tapi belum termasuk orang yang sempurna menjalankan syukur kepada Allah. Ketika dia diberikan nikmat lalu dia bersyukur dengan mengaplikasikan dalam ibadah kepada Allah, maka itulah tanda orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Orang diberikan kelebihan harta Pak, itu patut dan wajib kita syukuri dengan cara pertama mengucapkan alhamdulillah, ya Allah Engkau berikan harta kepada saya, Engkau titipkan harta kepada saya, lalu kita aplikasikan harta tersebut, kita belanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berbagi kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itu adalah mengaplikasikan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat besar maupun nikmat kecil. Yang kecil saja kita harus syukuri, apalagi yang besar. Karena di dalam sebuah keterangan dikatakan man lam yashkur qalil wa man lam yashkur katsir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur nikmat yang kecil, maka dia tidak akan bisa bersyukur nikmat yang besar. Itu Pak yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Siap Bu? Siapa? Insya Allah. Tanamkan di dalam hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan dunia juga kebaikan kelak di akhirat. Dalam artian kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan atau ciri tanda orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat yang kedua adalah walisanan dakiran, yaitu orang yang mempunyai lisannya atau lisannya selalu dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah untuk berkata yang baik, lisannya basah untuk membaca Al-Qur'an. Lisannya tidak dipergunakan untuk menggunjing, lisannya tidak bergunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Lisannya hanya dipergunakan untuk kebaikan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Tapi ketika kita tidak bisa berkata baik, aw yasmut, diam itu lebih baik. Nyocok saja Bu. Awalnya sih tidak ngomongin orang Bu, itu cuma ngumpul, ngomongin dagangan, ngomongin belanjaan, ya Bu ya. Biasanya kan begitu Bu, awalnya ngumpul dulu, habis ngumpul tuh nanya belanjaan apa, lalu ujung-ujungnya kesononya pasti Bu mereka ngomongin orang ya Bu ya. Iya nggak Bu? Iya, ngaku tuh, ibunya ngaku. Bu istri siapa? Istri Pak saya.
Dapat gitu. Awalnya biasa diawali dengan kita kumpul dulu. Makanya hindarilah perkumpulan-perkumpulan yang mungkin tidak bermanfaat. Berkumpullah kita ketika kita perkumpulan itu ada manfaat. Lisanul dzakirah. Basahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Terlebih kita ini di bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran, bulannya diturunkan Al-Quran. Kemarin kita sudah lewati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Sering-seringlah kita baca Al-Quran. Lisan kita pergunakan untuk membaca Al-Quran agar kita tergolongkan orang atau tanda orang yang dikatakan oleh Rasul SAW khairud dunya wal akhirah, yaitu orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Lisannya selalu basah berzikir, lisannya selalu basah bersolawat, lisannya selalu basah untuk membaca Al-Quran. Pahalanya besar di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan biasa kita membaca Al-Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat ganda. Ketika kita membaca Al-Quran satu huruf itu bisa berlipat-lipat ganda, bahkan sampai 1000 kali. Makanya manfaatkan umur kita nih, waktu kita nih yang diberikan oleh Allah. Sekarang kesempatan kita nih Pak, kan karena kita belum tentu ya Pak ya, belum tentu siapa yang menjamin kita bisa sampai ke Ramadan yang akan datang. Sekarang di Ramadan udah ada di fase terakhir, fase 10 terakhir. 19 hari sudah berlewat, sudah berlalu, sudah kita lalui. Sudah berapa kali khatam kita membaca Al-Quran? Ibu sudah berapa kali khatam? 1 kali, ulang lagi. Alhamdulillah. Bapak udah berkali-kali ya Pak? Insya Allah. Gak apa-apa. Yang penting kita baca Al-Quran. Manfaatkan waktu ini, manfaatkan Ramadan yang baik ini untuk kita membaca Al-Quran, karena pahalanya berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisanan dzakiran, lisannya dipergunakan untuk kebaikan. Awas jangan sampai lisan kita ini dipergunakan untuk menggunjing berkata-kata yang tidak baik. Karena kalau kita bergibah, kalau kita berkata-kata kotor, puasanya tidak batal, tapi bisa menggugurkan daripada pahala puasa. Kata Rasul SAW, khamsun yuftiruna as-shaim, 5 yang bisa membatalkan terhadap pahala puasa, di antaranya al-ghibah, yaitu ngomongin kejelekan orang. Ya Bu ya, itu bisa mengumpulkan pahala kita. Kita puasa dari pagi sampai sore, tapi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Karena lisan kita dipergunakan untuk menggunjing, lisan kita digunakan untuk berghibah. Kalau orang yang seperti ini, jangan harap Pak bisa mendapatkan kebaikan di dunia ataupun kelak di akhirat. Karena orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kelak di akhirat adalah lisannya selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolongkan orang-orang yang membasahkan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan kebaikan atau tanda ciri orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa badanan ala badai sabiran. Ketika seseorang itu ditimpa musibah, ketika orang itu dikasih ujian oleh Allah, ketika orang itu dikasih bencana oleh Allah, maka dia bersabar. Dia dikasih sakit, tidak ngeluh.
Biasanya Pak, kalau kita ibu ya sakit sedikit, aduh gitu ya. Tapi kita tidak ingat berapa lama kita sehat, berapa lama ke belakang kita sehat. Apa kita tidak dipikirkan itu? Baru dikasih sehat 2 hari 3 hari itu terus, aduh ya Allah, ini hidup mampet banget. Pada saya lagi mampet Bu ini. Ya Allah, ini panas terus. Ya Allah, itu namanya ngeluh Pak, bukan sabar. Kalau sabar itu menerima dengan ikhlas, karena cobaan, ujian, musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita terima. Pertama kita bersyukur, lalu kita bersabar. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita itu lebih memikirkan jangka panjangnya yang ke belakang. Jangan kita ada yang sekarang ini kita dikasih sehat, dikasih sakit 2 hari 3 hari, lalu kita mengeluh. Tapi ketika kita dikasih sehat 20 tahun, 30 tahun mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita berpikir di situ bahwa kesehatan kita sudah pergunakan untuk ibadah kepada Allah? Apakah lebih banyak bermaksiat kepada Allah? Apakah lebih banyak kita mengeluh kepada Allah? Mungkin kita lebih banyak mengeluh ya Pak ya, Ibu ya. Ibu sekarang umur berapa? 49. Alhamdulillah masih dikasih sehat. Ya, udah 49 mungkin sudah merasakan pahit manis asam garam itu ya. Gitu ya. Saya baru 38, masih jauh ya Ibu. Oleh sebab itu hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patut untuk kita bersabar, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menerangkan atau mengabarkan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, wala nabluwakum minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was sama. Kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang berhijrah kepada kebaikan, maka dia akan pasti itu mendapatkan ujian dari Allah. Apakah dia akan istiqomah dalam kebaikan tersebut? Lalu ketika dia tidak istiqomah, tidak sabar dalam ujian tersebut, maka jangan harap dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan, atau itu tanda orang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang sabar atas segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, orang yang akan mendapatkan atau cinta orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini khusus untuk ibu-ibu yang keempat, ya. Wazawjatan la tabghihi hubban fi nafsiha wala mali, yaitu istri yang menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Dalam artian istri tidak keluar sembarangan, istri tidak bepergian sembarangan tanpa ada ridho dari suami. Kalau istri atau perempuan yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka jagalah kehormatan. Menjaga kehormatan itu menutup aurat daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Menjaga dirinya daripada bukan yang wajib untuk dilihatnya. Kehormatannya hanya untuk suami, dan menjaga harta suami. Insya Allah itulah yang disebut tanda
wanita yang solehah. Itu 4 tanda orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang pertama adalah qalban syakiran, orang yang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah walisan dakiran, lisan yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga orang yang sabar terhadap ujian cobaan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah istri-istri yang menjaga martabat dan kehormatannya, juga menjaga daripada harta suaminya. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri pribadi saya, umumnya bagi jamaah hadir yang hadir pada sore hari. Mudah-mudahan kita semua dibanyakan hukum Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.